Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Mia Rahmania dari kelas 401 Kebendaharaan Negara 2019. Di sini aku bakal ngejelasin tentang cheat sheet atau istilahnya rangkuman yang aku buat di pertemuan 3 mengenai bab risk and return. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan memahami PPT yang lumayan banyak, atau mungkin PPT-nya ada yang juga bahasa Inggris, jadi kayak susah untuk mempelajarinya. Semoga rangkuman yang aku buat ini bisa membantu kalian. Oke guys, yang pertama kita tuh bakal dihadapkan untuk menghitung cash return gitu. Jadi kayak jelas ya, apapun yang kita lakukan kita tuh kan pengen itu ada benefitnya gitu kan ya. Nah, benefit dalam kita berinvestasi ya cash return ini gitu. Nah, cash return itu dihitung dengan menjumlahkan ending price ditambah dividen lalu dikurangi beginning price. Nah, abis itu cash return ini itu bisa kita jadikan persentase gitu, seberapa untungnya kita dari investasi yang kita kerjakan gitu, dengan cara membandingkan antara cash return sama beginning price-nya. Terus selain kita bisa menghitung cash return dan rate of return, kita juga dapat menghitung expected return. Jadi pengembalian yang kita harapkan gitu ketika probability of return-nya itu tuh diketahui gitu. Tapi biasanya kalau di soal probability of return atau PBI itu tuh selalu diketahui kayak gitu kan. Nah, kita langsung aja ke simulasinya. Nah, dulu. Jadi gini guys. Nah, beginning price-nya itu 10.000 gitu kan. Beginning price-nya itu sama tuh. 10.000. Misalnya itu kita kayak invest di aset X gitu kan. Dengan price di tahun itu 10.000 kayak gitu. Nah, lalu ternyata di tahun berikutnya dengan probability yang berbeda, itu tuh ending price-nya itu tuh 9.000, 11.200, 12.200 gitu kan. Ya, habis itu, jadi kebetulan cash dividendnya 0 gitu ya. Kalau misalnya cash dividendnya ada, tinggal tulis saja, ini udah rumusnya otomatis. Habis itu, yang pertama kita bakal menghitung cash return. Nah, cash return-nya itu adalah ini ya. Ending price ditambah dari dividennya ya kan. Terus dikurangin sama si beginning price. Nah, jadinya adalah min 1.000. Jadi kita di posisi tersebut kita akan mendapatkan return sebesar min 1.000. Lalu habis itu kita kan udah ngitung cash return-nya dalam bentuk cash ini kan, beber cash. Nah, kita tuh bisa menghitung dalam bentuk persentase, yaitu membandingkan antara cash return dibandingkan dengan beginning price-nya. Kita kalikan 100, nah ketemunya adalah 10%, min 10% gitu. Selanjutnya kita juga bisa menghitung expected return. Nah, expected return ini tinggal kita kaliin aja kan, tuh. Ini dia expected return, kita kaliin. R1 tuh adalah rate of return dikali probability of return. Jadi berapa rate of return-nya, terus kemungkinannya itu berapa, tinggal dikalikan. Nanti ketemunya rate of return-nya min 2%. Nah, untuk turun ke bawah sama semua, terus kita akumulasikan jadi expected return suatu aset X itu sebesar 12,6% gitu. Yang kedua, maksud saya yang keempat. Nah, setelah kita menginvestasikan suatu aset gitu kan, dan pasti kita mempertimbangkan yang namanya resiko. Nah, kita bisa menghitung resiko. Kita tuh menghitung resiko pasti untuk memitigasi suatu resiko yang mengancam aset kita gitu kan ya. Dengan cara adalah
menghitung standar deviasi. Nah, standar deviasi itu udah umum yang biasa kita gunakan buat menghitung resiko dengan cara mengakarkan varian. Nah, jadi ini adalah rumus variannya. Nah, nanti kalau udah variannya udah ketemu, rumus variannya itu tuh ini tuh R rate of return dikurangin expected rate terus di pangkat 2 dikali probability of return gitu ya. Terus ini nanti udah ketemu diakarin jadi standar deviasi gitu. Ya, ini titik-titik itu maksudnya ini ya guys. Tuh, ini tuh isinya. Biar cepet aja sih aku giniin. Gitu. Biar lebih memudahkan langsung aja kita ke simulasinya. Maaf ya guys, soalnya udah malam soalnya. Nah, di sini tuh simulasinya kita akan mengukur resiko dari common stock AC Publishing. Ini bacanya apa sih? Nggak tahu, pokoknya ya itulah AC Publishing gitu ya. Common stock berarti ini saham biasa ya. Oke. State of the world ini tuh kayak posisinya gitu loh, posisi sahamnya itu. Ketika di posisi ini misalnya gitu kan, dia rate of return-nya min 10% gitu. Dengan probability 10%. Maka dari itu kita bakal tahu expected return-nya itu ini apa, rate R kali PB. Ini kan sama kayak rumusnya ini tadi, rate of return. Maaf, maksudnya expected return. Ini R kali PB sama kan? Sama ya. Nah, setelah itu kita ngitung variance-nya. Yang pertama itu kita ngitung rate of return dikurangi expected return. Guys. Ini rate of return-nya minus 10%. Nah, ingat kita jangan pakai expected return di sini karena expected return itu sudah akumulasi suatu saham dengan rate of return di setiap posisi dengan kemungkinan segini gitu. Jadi ini yang kita pakai akumulasi expected return-nya ini gitu. Ngerti nggak? Gimana ya ngejelasinnya? Satu saham itu di posisi 1 sampai 5 itu tuh dia itu naik turun pastinya kan ya, dengan rate of return-nya segini. Nah, naik turunnya itu kita tuh bisa menghitung expected-nya dengan kemungkinan segini gitu. Jadi kemungkinan tuh ada 1 kan, 100%. Ya udah gitu. Jadi dengan kemungkinan 1 ini expected return-nya itu adalah 15% kayak gitu. Oke, jadi ulangin ya. RN, rate of return 10% dikurangin expected return-nya 15%, terus di pangkat 2. Jadinya segini. Habis itu kita kaliin PB. Nih kita lihat, ini sama kok guys tuh varian. Nah, kita kalikan PB, probability atau change-nya. Kemungkinan yang terjadi gitu kan. Dengan ini, N15 tuh ini, dikaliin aja langsung ke PB-nya. PB-nya 10%. Gitu. Jadi segini. Oke, geser lagi. Nah, udah ketemu lah tuh. Kita tinggal akarin aja. Nah, kita tinggal akarin hasilnya. SQRT itu sama aja akar atau pangkat 1/2 ya. Nah, kalau biar hasilnya nggak beda, jangan lupa pangkatnya itu dikurung. Jadi pangkat kurung 1/2. Kalau nggak ada kurung, itu hasilnya bakal nggak ketemu gitu. Bakal beda. Jadi ketemu gini guys. Nah, sehingga standar deviasi itu sama dengan akar varians. Lalu kita akumulasikan nih. Nah, standar deviasi itu kan sama dengan resiko. Sehingga resiko yang bakal kita terima adalah 0,12 bla 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 persen. 0,12 bla 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 gitu. Nah, atau kalau kita akumulasikan ke persen jadi 12,85%. Gitu.
Ini dia konklusinya. Kenapa kita menghitung ini gitu? Yang pertama resiko, kita juga bisa membandingkan dengan resiko-resiko saham atau obligasi yang lainnya. Nah, dalam kasus ini atau yang di PPT ya, itu tuh kita membandingkan sama si treasury bill. Treasury bill itu surat berharga negara atau obligasi gitu kan ya, misalnya treasury bill dari US. Kita lihat grafiknya. Ini adalah probability of occurrence, kemungkinan yang dapat terjadi. Sedangkan ini adalah kemungkinan rate of return-nya. Kita bisa lihat kalau AC Publishing Company itu tuh naik turun gitu, 10%, 5%, 15% dengan probability yang segini-segini gitu. Tuh. Nah, kenapa sih treasury bill itu cuma satu grafik, satu batang maksudnya? Ya karena dia itu kan pasti kan, dia itu tuh nggak ada kemungkinan-kemungkinan, dia itu pasti membeli membeli obligasi dengan return R sama dengan 5% gitu. Dan ada jatuh temponya gitu. Jadi ya udah pasti fix, atau yang biasa kita sebut risk free asset gitu. Gak bakalan turun, ya udah 5% dan ada jatuh temponya kayak gitu. Sehingga kita bisa lihat kalau US Treasury bill itu expected return-nya 5%. Iya, karena waktu kita beli obligasi dengan R pengembalian tingkat suku bunga 5% gitu. Jadi expected return cuma 5%. Standar deviasinya 0%. Karena dia ya udah itu nggak ada resikonya sama sekali, jadi 0. Lalu sedangkan common stock AC Publishing ini tuh dia expected return-nya tuh 15%. Standar deviasi atau risikonya 12,85%. Jadi, agar mendapatkan expected return sebesar 15% ini, kita harus siap menanggung resiko sebesar 12,85%. Kayak gitu. Oke, ini ada tambahan note gitu ya. Hubungan dari high risk, high return. Nah, iya, jadi ini nih. Return SD ini standar deviasi sama dengan risk kan, sama dengan risk gitu kan, sama aja lah. Nah, high risk sama dengan high return. Dua itu ini itu aja. Kita bisa lihat nih US equity return 10% tinggi, resikonya 17,5%. Oke. Sekarang treasury bill, dia returnnya 4,89% dengan tingkat risiko yang lebih rendah 3,15%. Nah, dari dua ini aja kita udah bisa mengcompare kalau misalnya investasi yang lebih berisiko secara historis menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Kayak gitu. Ini ya, keuntungan lebih tinggi. Jangan senang dulu keuntungan lebih tinggi, tapi pengembalian histori dari saham investasi berisiko juga tinggi. Karena dia memiliki standar deviasi yang tinggi. Ya udah, jadinya high risk high return kayak gitu. Oke, lanjut. Yang kelima adalah kita dapat menghitung tingkat rata pengembalian tahunan gitu. Maaf, saya ulang. Jadi tingkat pengembalian rate of return kita tuh bisa menghitungnya secara tahunan ataupun akumulasi tahunan itu. Gitu. Kalau misalnya kita menghitung rata pengembalian tahunan, kita menggunakan tingkat pengembalian aritmatika gitu. Ya itu gampang banget. Itu maksudnya gampang. Karena dia itu cuman menjumlahkan total dari return-nya dia, terus dibagi berapa lamanya dia menginvestasikan gitu. Sedangkan tingkat pengembalian geometri ini tuh kan tingkat pertumbuhan investasi ya. Jadi tuh dia banyak tahunnya. Karena bisa disebut tingkat pertumbuhan kan. Jadi kayak akumulasi dari rata pengembalian tahunan. Oke, langsung aja kita simulasi. Contoh nih, siapa ya? Misalnya Dava gitu kan. Dava itu dia menginvestasikan aset X 2 tahun, ya kan? Jadinya ini 2 tahun.
Nah, annual rate of return atau pengembalian tahunannya itu di tahun pertama 40%, di tahun kedua ternyata turun 50%. Totalnya adalah 10%. Sehingga setiap tahun kita tuh dapat menentukan berapa pengembalian tahunan kita dengan menjumlahkan ini min 10% dibagi 2 tahun nih, 2. Jadi kita per tahun itu mendapatkan return sebesar minus 5%. Sedangkan geometrik ini sedikit berbeda. Karena dia akumulasi tahunan dari pengembalian tersebut, kita ngitungnya pakai rumus ini tadi. Coba kita lihat rumusnya. 1 ditambah rate of return year 1 dikali 1 ditambah rate return year 2 terus sampai N, terus di akar atau dikali atau dipangkat setengah dikurangin 1. Oke. Sehingga kita masukin aja rumusnya. 1 ditambah ini, rate of return-nya 1 gini. Dikali 1 tambah rate of return-nya 2. Udah. Terus diakar SQRT dikurangi 1. Jadinya kita ternyata tingkat pertumbuhan geometri itu sebesar 16,33% gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau ini tuh kayak ngitung mikronya gitu kan. Kalau ini ngitung makronya, soalnya dia udah pertumbuhan. Lanjut, yang ketujuh adalah setelah kita menghitung expected return of asset, sekarang kita menghitung expected return of portfolio. Nah, ini mudah kok teman-teman. Jadi, tinggal mengalihkan bobot dari investasinya itu dikali expected return suatu aset gitu. Aset 1, aset 2, sampai aset ke N. Gitu. Lalu, yang ke-8, ini simulasinya barengan, jadi barengan juga ngejelasinnya aku ya. Kita udah ngitung expected return of portfolio. Lanjut kita ngitung standar deviasi dari suatu portfolio. Jadi mengukur tingkat risiko portfolio gitu. Jadi kelihatannya emang ruwet, tapi langsung aja kita simulasi biar langsung ngerti. Nah, kita imagine ya, kita ini tuh punya portofolio yang isinya 2 fund. Yang pertama S&P 500 fund gitu. Apa maksudnya? S&P 500 fund. Sama international fund. Expected return-nya itu 12% sama 14% yang ini. Kebetulan standar deviasinya sudah diketahui gitu. Kalau belum diketahui, nanti pasti ada diketahui probability-nya. Kita bisa ngitung kayak yang atas tadi. Tadi. Expected return. Ya ini. Sama. Gitu. Kebetulan udah diketahui gitu ya. Dengan bobot karena 2, ya otomatis dengan bobot yang sama gitu ya. 50%. Nah, langsung aja kita hitung ER portofolionya. Kita kalikan langsung aja 12% dikali investment weight-nya. Dapatnya 6%. Yang international fund juga sama, dapatnya 7%. Sehingga kita itu mendapatkan expected return pengembalian yang kita harapkan dari portofolio ini itu sebesar 13% gitu. Lanjut kita menghitung standar deviasinya. Nah, ini udah aku konversiin jadi rumus di spreadsheet. Aku ini lagi satu-satu ya. Dari sini aja biar lebih mudah. Ini nih. Ini ya. Jadi standar deviasi portofolio itu adalah akar dari W1 kuadrat. W1. Nih. Oke, bentar. Gini aja. Oke. W1. Ini. 50% kuadrat dikali standar deviasinya 20% kuadrat ditambah 50% kuadrat
dikali 30% kuadrat. Ini aku urutin ya guys, ya kan, sampai ini tadi, sampai 30% kuadrat ditambah 2 kali W1 W2 ditambah 2 kali 50% nih 50 dikali ini itu adalah simbol dari korelasi. Nah, diketahui korelasinya 0,2 dikali 0,2 dikali 2 dikali maksud saya dikali standar deviasi aset 1 dan 2 20% dikali 30%. Nah, jadi nanti hasilnya adalah ini. Tuh, udah dikuadratin juga. Gitu. Oke, lanjut ke beta portofolio. Kita kan udah memitigasi resiko aset dan portofolio gitu kan. Nah, ada cara lain untuk meminimalisir resiko gitu kan. Dengan mengukur resiko tersebut, yaitu teori CAPM. CAPM itu capital of market theory. Sebentar. Capital market theory, ya benar. Nah, yaitu mengukur resiko sistem. Maaf saya ulang. Jadi itu teori CAPM itu mengasumsikan bahwa investor itu memilih untuk memiliki portofolio yang lebih optimal gitu dan mencakup semua perekonomian atau portofolio pasar. Nah, menurut CAPM, resiko investasi yang relevan itu ditentukan bagaimana investasinya dia itu berkontribusi terhadap suatu resiko di portofolio pasar, kayak gitu. Nah, cara menghitung risiko portofolio pasar ini, kita tuh dapat tahu dengan dikategorikan menjadi 2 resiko gitu. Yang pertama resiko sistematis yang bakal kita hitung dengan beta portofolio, sedang yang kedua resiko tidak sistematis gitu. Nah, jadi kalau resiko sistematis ini tuh contohnya kayak perang, resesi gitu kan. Itu kan kayak masih bisa dihitung oleh negara gitu. Sekarang resesi negara kita tuh berapa sih? Nah, itu masih bisa dihitung, masih bisa diakumulasi kayak gitu. Jadi kita bisa menghitungnya. Tapi kalau risiko tidak sistematis itu anomalinya tuh sangat signifikan. Jadi kita sulit untuk memperkirakan. Contohnya apa? Kayak ada pemogokan buruh, terus pergantian manajemen, kayak penarikan kembali produk atau call goods ya, penarikan kembali produk gitu. Ya kayak gitu tuh kan agak susah dihitung. Nah, oleh karena itu kita fokusnya di sini menghitung resiko sistematis yang dapat diukur dengan beta. Nah, ini beta portfolio karena tadi ini tuh konsep itu kayak kita mengukur tingkat korelasi dari investasi kita mempengaruhi mempengaruhi resiko portofolio pasar gitu. Nah, investasi kita dalam bentuk portofolio, maka dari itu kita menghitung beta portofolio. Nah, ini aku cuma ambil dari PPT ya teman-teman. Kebetulan di PPT itu tidak ada menghitung beta aset kayak gitu. Atau ada tapi aku kelewat, aku juga katanya nggak ada sih. Tapi kalau mungkin teman-teman tahu gitu bisa ditambahin juga sih cheat-sheetnya ini. Jadi weight dari suatu aset dikalikan beta suatu aset gitu. Seterusnya ditambahkan jadi beta portofolio. Ya, kita bisa lihat contoh ya. Dava menginvestasikan 4 aset dengan beta secara berurutan. For your information, kalau misalnya beta kayak gini tuh ada yang dipublikasiin, ada yang enggak sih. Ada juga yang publikasinya tuh
secara mingguan gitu. Jadi ini kayaknya udah diketahui. Nah, secara berurutan 1,5, 0,78, 1,8, 0,6 dengan proporsi yang sama di dalam suatu portofolio. Jadi kalau ada 4 berarti masing-masing 25%. Sehingga kita dapat mengukurnya dengan ini. Ya, jadi ketemunya 1,1625. Sama rumusnya kayak ini sama, cuman aku lebih simpelin jadi kayak gini. Lanjut, ini yang terakhir ya. Karena tadi kita tahu bahwa teori CAPM itu mengukur resiko sistematis gitu, memperkirakan sejauh mana pengembalian investasi kita yang mengukur sejauh mana pengembalian investasi kita terhadap pengambilan portofolio pasar gitu. Nah, sehingga teori CAPM itu tuh bisa disebut sebagai persamaan harga CAPM-nya gitu. Oke. Dan kita jadi bisa menghitung expected return CAPM. Expected return yang berkorelasi dengan pengembangan portofolio pasar gitu ya. Nah, RF itu apa? RF itu risk free ditambah beta aset, terus dikalikan expected return dari suatu pasar dikurangi risk free. Langsung ke simulasinya. Ini juga semua ini kan aku ambil dari PPT. Nah, kebetulan soal di PPT itu ini guys. Aset beberapa aset ini dia itu tergolong premium rate sehingga grafiknya naik kan ini. Nah, oke. Nah, kita tinggal ini RF-nya udah diketahuin sih di PPT. Di sini juga risk free asetnya 4,5 risk free rate-nya 4,5%. Terus betanya ini juga udah diketahuin karena kita tahu kalau beta itu kan dipublikasikan gitu kan. Nah, habis itu expected return of market kebetulan ini adalah premium rate. Udah diketahui juga di soalnya 6%. Karena dia premium kan, dia jadi nggak perlu dikurangin sama risk free asset. Sehingga kita bisa tahu expected return dari aset atau harga CAPM-nya adalah ini ya, rumusnya 4,5% ditambah 6% dikali sama aja sebenarnya 0,7 dikali 6% sehingga hasilnya expected return suatu aset itu adalah ini gitu. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau sesuatu yang gak jelas, mau dimaklumi karena kita di sini sama-sama belajar. Bila ada salah, boleh dikoreksi. Always welcome buat koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.